Begitu saya punya logika bahwa saya itu sebagai pembantu, sudah pasti saya punya bos. Siapa yang jadi bos saya? Ya sudah tentunya pasti masyarakat. Kadang-kadang yang terjadi di masyarakat, banyak orang pintar, tapi belum tentu dia cerdas. Ketika dia pintar diimbangi dengan kecerdasan, itu luar biasa. Karena kecerdasan itu bersumbernya dari hati nurani. Hati nurani. Nah, itu hati nurani tidak akan bisa diolah. Masalah pariwisata yang paling utama, yang soroti pertama, infrastruktur dulu. Infrastruktur jalan. Bagaimana jalan menuju objek-objek wisata, itu dulu kita perjuangkan. Sudah tentunya kalau di Nusa Penida itu objek wisata itu hampir 90% itu berdampingan dengan tempat suci. Kalau kita bermain politik, istilahnya mengikuti politik, harus ada uang. Nggak punya uang nggak jadilah. Nggak jadi. Tapi saya sendiri, saya akan menepis semua itu. Dengan dasar apa? Masyarakat memilih pemimpin, itu sumbernya di pemimpin. Jangan menyalahkan masyarakat, menunggu uang. Kalau nggak dibeli suaranya, terus yang menjual itu siapa kan gitu. Kembali lagi di channel YouTube Hanura Bali Official. Kali ini kita akan kembali ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan kader-kader Hanura, caleg-caleg Hanura. Kali ini datang dari Kelungkung ya, Bapak Wayan Jaman, caleg DPRD Kabupaten Kelungkung dari Partai Hanura, daerah pemilihan atau Dapil Nusa Penida. Om Swastiastu, Wayan. Om Swastiastu. Ya, sudah bisa hadir di studio Hanura Bali Official. Terima kasih Wayan, bisa nanti kita ngobrol-ngobrol. Ini kayaknya ada hal menarik yang bisa kita diskusikan, karena Nusa Penida ini belakangan juga booming pariwisatanya pasca Covid, apalagi sekarang mau akhir tahun kayaknya akan penuh sesak di Nusa Penida. Nah, Pak Yan juga mungkin punya pemikiran tentang bagaimana pengembangan pariwisata atau bagaimana mengangkat kesejahteraan masyarakat Nusa Penida, karena aslinya dari Nusa Penida nggih? Dari Banjar desa? Dari Banjar adat Dungkap. Desa dinasnya Batu Kandik. Ya. Desa adatnya Kertebuane. Kertebuane ya. Sekarang dari desa atau dari tokoh di desa adat, di desa sekarang maju ke DPRD Kelungkung Dapil Nusa Penida nomor urut 2 ya. Ya. Nah, mungkin satu hal dulu Pak Yan kita diskusikan di awal. Apa yang kira-kira membuat Pak Yan tertarik maju ke DPRD Kelungkung ini, kalau nggak salah yang pertama kali gitu ya. Nah, dari sebelumnya sudah lama ngayah di desa, bahkan yang dengar pernah juga maju calon perbekal ya di tahun 2020 ya, walaupun belum diberikan amanah, tapi suaranya cukup signifikan, hampir 1.200 ya kalau nggak salah. Nah, itu apakah itu juga menjadi modal Pak Yan lah untuk maju ke DPRD Kelungkung dari Partai Hanura nomor urut 2? Nggih, silakan. Terima kasih sudah diberikan kesempatan pada hari ini berbincang-bincang, ngobrol bersama gini staf daripada Hanura. Tiang akan jelaskan secara detail apa sih motivasi Tiang menjadi calon wakil rakyat Kelungkung DPRD Dapil Nusa Penida. Yang pertama perlu Tiang ketahui dulu apa sih artinya DPR itu? Ya, maknanya secara filosofis maupun juga tugas dan fungsinya. Ya, itu dulu Tiang maknai dan Tiang artikan dulu. Setelah itu saya tahu, baru saya yang bisa melaksanakan sebuah tugas yang benar-benar nantinya tidak akan merugikan atau membuat masyarakat saya kecewa. Ya, itu. Yang pertama, arti dari makna daripada DPR itu sudah pasti wakil ya. Kita sebagai wakil rakyat, logikanya saya sebagai wakil itu ibaratnya saya itu akan sebagai pembantunya, pembantu masyarakat Titiang ring Nusa Penida pada khususnya, umumnya ring Kabupaten Kelungkung. Kan itu setelah terpilih nanti. Begitu saya punya logika bahwa saya itu sebagai pembantu, sudah pasti saya punya bos. Iya, tentu. Sudah punya bos. Terus siapa yang jadi bos saya? Ya sudah tentunya pasti masyarakat. Masyarakat jadi bos saya, masyarakat yang membentuk saya, masyarakat yang mengantarkan saya, dan masyarakat yang memilih saya. Akhirnya saya nanti bisa tercapai duduk di kursi DPR. Nah, itu yang saya perlu. Pekerjaan apa yang harus saya lakukan setelah saya itu diantar sama masyarakat saya, dipilih sama masyarakat saya sebagai bos saya? Ya sudah tentunya
saya bekerja apa yang menjadi tanggung jawab dan tugas yang utama seorang DPR. Secara umum sudah pasti pertama mungkin perencanaan perencanaan sudah tentu. Yang kedua mungkin pengawasan sudah pasti. Pengawasan apa yang diawasi ya itu anggaran-anggaran yang direncanakan, anggaran-anggaran yang akan nantinya dibawa ke masyarakat. Itu tanggung jawab penuh tiang yang bertanggung jawab. Ya, agar tepat sasaran kan begitu, sesuai yang direncanakan dengan program-program pembangunannya. Iya, ya sudah itu sampai di masyarakat sudah benar-benar enggak terarah sesuai dengan saya rencanakan. Kadang-kadang nanti saya yang merencanakan, tapi begitu setelah berjalan saya akan abaikan, itu juga tidak ada artinya. Begitu saya rencanakan sampai mengantar dan mengawasi, memang benar-benar itu sampai ke tempat tujuan. Nah, itu masalah anggaran. Nah, nantinya kalau sudah itu terjadi, sudah saya lakukan dengan maksimal, dengan sepenuh hati saya melayani masyarakat saya di Nusa Penida, sudah situ nilainya itu tidak perlu saya minta. Masyarakat sudah pasti memberikan saya nilai yang terbaik pasti. Dan saya selama saya itu punya pemikiran bahwa saya itu adalah sebagai pembantunya, dan saya harus tahu apa itu tugas daripada pembantu. Sudah tentu tugas dari pembantu bagaimana caranya membuat bos itu bahagia, senang, happy, dan sejahtera. Nah, sudah tentu kalau bos saya bahagia, senang, tidak menuntut kemungkinan bos saya akan sayang dengan saya. Ya, jangan malah sebaliknya, artinya tadi pembantunya yang happy, yang sejahtera, bosnya malah menderita kan? Enggak bisa. Kalau saya mungkin beda di logikanya saya, memang dari awal seperti itu. Sama seperti kalau dilihat dari struktur, anggap kayak kita sebagai pejabat di desa atau di mana. Di struktur memang kita itu berada di atas. Tapi ketika saya akan masuk ke masyarakat, struktur itu saya akan rubah. Saya di bawah, masyarakat saya tukar menjadi di atas. Itu artinya apa? Artinya ketika kita lihat dari segi strukturnya sudah kita baca, oh berarti ketika kita di masyarakat, kita yang di bawah, masyarakat yang di atas. Itu artinya kita bekerja untuk masyarakat, bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Itu logika tiang. Ya, jadi filosofi dasar pemikiran, paradigma berpikiran sebagai seorang wakil rakyat begitulah seharusnya kan begitu, seperti yang Pak Yan sampaikan. Nah, dalam konteks perjalanan tentu sekarang Pak Yan baru menjadi calon, nanti Astungkara terpilih, ada mungkin hal-hal yang ingin Pak Yan kerjakan, tadi singgung di awal, hal yang ingin menjadi pemikiran. Bagaimana juga berangkat dari desa adat atau tokoh yang ngayah di desa, nanti maju di legislatif, apa yang pemikiran Pak Yan bawa, termasuk mungkin dalam konteks sinergi di desa adat dengan nanti pemerintahan atau desa atau di pemerintahan secara umum seperti apa, termasuk nanti persoalan di Nusa Penida misalnya soal pariwisata, infrastruktur dan sebagainya. Terima kasih. Nah, sekarang konteksnya ke adat. Saya bawa ke adat. Pas kebetulan tiang nih ke ngayah di adat. Jadi Kliang adat di desa adat ya? Di Klian Banjar ya? Klian adat Banjar, ring Dungkap. Nah, terus kebetulan ring desa adat titiang talor ngayah. Titiang ngayah sebagai kertedisi. Nah, terus di adat, nah, konteksnya kalau di adat, saat ini saya di pemerintahan, sudah tentu tiang itu bersinergi. Bersinergi dalam bidang apa? Kan Bang? Pertama, saya dari bawah, dari lingkungan dulu. Nah, saya dari lingkungan. Bagaimana caranya tiang ini bersinergi, karena pengalaman tiang makin di adat. Tiang berwanti-wanti di Banjar adat, di desa adat. Tiang sering tiang suarakan, sering tiang klimikin masyarakatnya. Pun tapi caranya menjaga lingkungan. Karena dari lingkungan bersih, sudah pasti SDM-nya yang di dalamnya sudah pasti cerdas, sudah pasti sehat dari wajah lingkungan dulu. Tiang soroti. Kayak tiang berwanti-wanti kepada masyarakat bagaimana caranya ngiring sarang-sarang. Tiang selalu di depan masyarakat, tiang selalu ngiring sarang-sarang, kalau bahasa adat Balinya, bahasa Balinya ngiring sarang-sarang. Itu artinya bukan masyarakat aja yang melakukan, tapi mulai dari diri tiang. Tiang seorang pemimpin di adat, pengayah adat, tiang lakukan dulu, berikan contoh dulu di masyarakat, baru masyarakat. Dalam konteks
dari bawah, anggaplah seperti gotong royong. Dia nggak pernah memerintah masyarakatnya, oh sini bersihkan, nah, ngiring sarang-sarang, itu bahasa tiang, ngiring sarang-sarang, dan tiang dulu lakukan, baru masyarakat. Jadi contoh lah, menjadi teladan. Memang seperti itu. Kalau menurut logika tiang, maaf secara pribadi, tiang ceritakan secara pribadi, logika tiang dan isi hati nurani tiang seperti ini dan tiang lakukan dulu, baru masyarakat mengikuti. Itu kontesnya. Nah, terus masalah yang lain itu kan masalah lingkungan. Sekarang SDM-nya. Nah, biar enggak nanti seperti yang sampaikan di awal, ketika lingkungan bersih sudah pasti SDM-nya cerdas. Belum tentu, perlu juga manajemen. Manajemen SDM-nya, SDM di dalam termasuk masyarakat itu kan di dalamnya. Bagaimana caranya kita sebagai masyarakat yang cerdas, biar enggak pemimpin aja dituntut cerdas, tapi masyarakatnya yang cerdas. Nah, itu yang penting juga kan. Jadi pemimpinnya tidak hanya pemimpin yang cerdas, tapi masyarakatnya juga cerdas. Nah, terus cerdas itu seperti apa? Kadang-kadang yang terjadi di masyarakat, banyak orang pintar, tapi belum tentu dia cerdas. Nah, bagaimana caranya kita itu seimbang? Dia pintar, mereka pintar, beliau pintar itu, tapi diimbangi dengan kecerdasan. Kalau kepintaran itu mungkin dia itu bergerak dari pemikiran. Di sini IQ-nya dia pintar, tapi kalau tidak diimbangi dengan kecerdasan dalam hatinya, itu mustahil juga. Tidak akan ada gunanya. Karena bagaimana caranya kepintaran kita bermanfaat? Makanya harus ada keseimbangan kecerdasan. Ketika dia pintar diimbangi dengan kecerdasan, itu luar biasa. Nah, karena kecerdasan itu bersumbernya dari hati nurani. Nah, itu hati nurani tidak akan bisa diolah. Hati nurani tidak akan bisa dibohongi. Tapi kalau ini sekejap pun bisa diolah. Bisa dimanipulasi lah. Bisa dimanipulasi. Itu menurut saya sendiri. Yang sepakat Pak Yan. Nah, tapi ke hal yang berikutnya yang menjadi concern juga dan yang juga amati adalah pariwisata Nusa Penida. Nah, ini kan yang selama ini dianggap sebagai telur emasnya pariwisata Bali. Nah, di masa Covid memang sempat terpuruk, tapi sekarang sudah rebound, bahkan sudah sangat bergeliat lagi. Apalagi ini jarang mau high season, mau akhir tahun, mau tahun baru, pasti lebih bergeliat. Apa mungkin catatan Pak Yan, masukan ini kan karena menjadi daerah kelahiran dengan begitu. Bagaimana Nusa Penida ini dengan pariwisatanya tadi tidak hanya memberikan kesejahteraan pada segelintir orang, kepada para pengusaha atau mungkin para pejabat-pejabat terkait dan sebagainya, tapi memberikan kesejahteraan kepada semua gitu. Semua. Masalah pariwisata yang paling utama yang soroti pertama infrastruktur dulu. Itu menjadi kunci dan itu juga yang selama ini kerap menjadi keluhan, apalagi juga persoalan aspek keamanan di destinasi di objek kan banyak menelan korban juga. Nah, dari infrastruktur terutama jalan memang sudah selama ini sudah luar biasa dari pemerintah Klungkung, luar biasa gininya untuk memperhatikan infrastruktur di Nusa Penida, dan saya seorang putra daerah Nusa Penida berterima kasih dengan keberhasilan pemerintahan sekarang ini dengan adanya Nusa Penida berkembangnya luar biasa. Tapi kita tidak berhenti di sini saja. Bagaimana kita ke depan tuh terus genjot dan menggenjot biar benar-benar Nusa Penida itu dikunjungi oleh wisatawan yang menyenangkan. Itu yang pertama. Tugasnya siapa? Tugasnya kita ini yang nanti duduk di DPR sebagai wakil masyarakat, sebagai pembantu. Nah, nantinya kalau kita bekerja dengan baik, otomatis bosnya kita punya bergerak di bidang pariwisata, dia punya anak-anak yang berkecimpung di pariwisata, sudah luar biasa dia itu menyambut dengan keberhasilannya itu. Nah, infrastruktur jalan, bagaimana jalan menuju objek-objek wisata itu dulu kita perjuangkan. Objek wisata sudah tentunya kalau di Nusa Penida itu objek wisata itu hampir 90% itu berdampingan dengan tempat suci. Hampir itu 90% objek wisata itu berdekatan dengan tempat suci. Jadi konteks pengaturannya nggak seperti apa? Artinya antara menyeimbangkan hal yang bersifat komersil dengan bagaimana menjaga kesucian. Di sanalah kita bersinergi dengan adat. Sekarang berperan di adat. Di desa adat itu
itu desa adat itu memang benar-benar harus seperti bangunan itu pondasi yang kokoh untuk mempertahankan itu tradisinya itu. Biar enggak nanti kita di desa adat tergiur dengan perubahan perkembangan yang dahsyat seperti ini, lupa dengan tradisi kita. Itu enggak boleh. Makanya kita nanti duduk sebagai wakil itu tidak henti-hentinya kita itu terjun ke lapangan, menghadiri pesangkepan-pesangkepan. Memang kita wajib itu, kalau menurut logikanya wajib. DPR itu tidak hanya duduk di ruangan, duduk di ruangan pada saat sidang, ya oke lah kita bersama-sama duduk bersama-sama membicarakan bagaimana membawa aspirasi masyarakat yang memang di ruangan. Tapi untuk mendapatkan informasi itu, apakah kita hanya tinggal remote telepon? Nggak bisa lah. Kalau menurut saya, kalau tiang itu tanpa tiang menyentuh langsung, tiang tidak puas. Maaf, saya bawa nanti PC saya dulu waktu jadi calon perbekal. Tiang dulu tahun 2020 menjadi calon perbekal di Desa Batu Kande. Itu tiang visi misi tiang itu memang seperti itu. Dan tiang sudah berjanji kepada staf-stafnya di dalamnya itu. Dan tiang kalau tidak ada istilahnya waktu penting harus duduk di kantor, saya tidak mau duduk di kantor. Lebih baik ke masyarakat, turun langsung. Memang pemimpin itu harus, pemimpin yang dipilih masyarakat itu memang sejatinya harus di masyarakat, bukan di balik meja. Bukan, kalau logika tiang. Tapi maaf, ini logika tiang pribadi ini. Seandainya entah itu benar, entah itu dianggap salah bagi orang, yang penting logikanya saya seperti itu. Harus terjun ke masyarakat. Contoh, pemimpin di desa harus terjun ke Banjar-Banjar. Bagaimana situasi di Banjar A, B, C, bagaimana lingkungannya, harus kita turun. Ya, begitu kita lihat, oh di lingkungan A seperti ini, sedangkan di lingkungan B, oh kok beda, lingkungan A bersih, lingkungan B beda. Apa bedanya? Fasilitas sama dan tiap lingkungan udah ada kepala lingkungan. Kenapa kok ini berbeda? Berarti yang kita perlu istilah garis bawah, ini SDM yang ngelolanya. Kita duduk bersama di kantor lagi, bagaimana ini? Apakah nggak iri dengan ini? Kok ini kan itu istilahnya. Seperti itu, turun ke masyarakat, turun ke lapangan, menyerap aspirasi, melihat keluhan-keluhan masyarakat, melihat permasalahan-permasalahan masyarakat. Ketika itu semua kita rangkum, baru kita masuk ke ruangan. Di sanalah kita akan rembuk. Siapa yang harus kita ajak berembuk? Itu yang kita nantinya ajak untuk membicarakan, membahas dan menyelesaikan masalah itu. Itu sebenarnya. Nah, ini saya sepakat Pak ya. Nantinya sebuah paradigma berpikir dari seorang calon wakil rakyat yang memang berangkat dari kondisi pemahaman kondisi real di masyarakat desa. Nah, karena tadi background Pak Yani kan sudah ngayah di Banjar maupun di desa adat. Nah, tapi dalam konteks politik, ketika kita bicara persoalan elektoral kan banyak aspek dan termasuk tadi Pak Yan sudah punya modal politik dari perspektif modal sosial. Saya anggap investasi sosial sudah ada, kedekatan dengan masyarakat sudah ada, tapi kan banyak aspek lain yang perlu dihitung juga. Salah satu yang paling penting juga atau paling mungkin menjadi momok juga adalah persoalan modal finansial atau kekuatan uang, karena selama ini pertarungan pileg itu seperti adalah pertarungan uang, jor-joran, tidak pertarungan akal, pertarungan ide atau pertarungan atau dalam konteks hati nurani kan begitu. Nah, bagaimana Pak Yan selaku caleg penentang baru, kalau nggak salah ya, baru pertama kali ya, menyikapi persaingan politik sedemikian ketat, panas dengan uang atau bahkan ada praktek money politik atau politik uang? Terima kasih. Sebenarnya itu yang Tiang tunggu dari tadi. Pertanyaan dari itu. Tiang akan jujur ceritakan sekarang. Memang banyak orang beranggapan, banyak orang juga berargumen di zaman sekarang kalau kita bermain politik, istilahnya mengikuti politik, harus ada uang. Nggak punya uang nggak jadilah. Nggak jadi. Tapi saya sendiri, saya akan menepis semua itu. Dan saya nggak percaya. Dengan dasar apa? Masyarakat memilih pemimpin, itu sumbernya di pemimpin. Jangan menyalahkan masyarakat menunggu uang. Kalau nggak dibeli suaranya, terus yang menjual itu siapa kan gitu? Kan itu dulu. Makanya edukasilah masyarakat itu mulai dari diri kita sendiri dulu. Pemimpinnya dulu. Jangan dulu menombok masyarakat biar kita dipilih. Itu pertama, prinsip pertama. Apakah nanti kalau mamanya nggak terpilih,
Apa? Makanya jangan berambisi. Itu prinsip Tiang. Tiang tidak pernah berambisi. Tapi ketika Tiang itu diberi ketulusan, dipilih, di sanalah Tiang ini akan tunjukkan ketulusan Tiang untuk bekerja untuk masyarakat. Tiang tidak pernah punya pemikiran ketika masyarakat itu memilih Tiang kasih uang. Maaf, dulu di kepala desa, calon kepala desa, Rp1.000 pun saya tidak mengeluarkan uang. Saya akan buka sekarang, membayar saksi-saksi itu tim sukses semua itu, tokoh-tokoh semua itu berbondong-bondong. Biasa pesta, minum biasa, tapi saya Rp1.000 pun tidak akan membayar lah, tidak bayar bahasanya. Dan tim sukses Tiang itu sedikit pun tidak pernah membebani saya. Rame semua, baleho di mana-mana ada baleho, di setiap sudut Banjar itu ada baleho. Tapi tidak pernah saya memikirkan berapa itu harga baleho. Tiba-tiba ada. Saking cintanya masyarakat dengan Tiang. Makanya Tiang berpikir dari sana. Loh, antusiasnya luar biasa. Terus nanti kalau umpamanya Tiang terpilih dengan benar-benar dengan hati nuraninya masyarakat tanpa Tiang ternodai sama sekali dalam bentuk finansial, berarti Tiang ini bertanggung jawab penuh. Berarti Tiang niki jiwa dan raga Tiang untuk beliau, masyarakat Tiang. Karena Tiang sudah tidak dibebani sama sekali. Nah, dengan prinsip itu, Tiang coba adu sekarang di DPR. Karena DPR itu notabene pasti finansial. Sudah pasti. Mayoritas. Itu tidak bisa dirasakan lagi. Tidak bisa dirasakan lagi. Seorang calon DPR itu harus punya modal dulu. Ya paling enggak kalau kisaran tingkat kabupaten kota mungkin beda ya, karena Kelungkung dibanding dengan Pasar Badung beda. Tapi rata-rata lah yang saya dengar ceritanya di angka 300 sampai 500 600 untuk tingkat 2. Pasti ada nominal. Pasti ada. Ya nanti pakai sosialisasi itu kan betul. Baliho kalau tidak dari partai dia tidak akan memasang baliho. Kenapa Pak Jaman tidak memasang baliho? Kan pertanyaan itu. Kenapa saya masang baliho? Semeton Tiang, masyarakat Tiang sudah tahu wajah Tiang. Kalau umpamanya nanti di surat suara itu ditampilkan wajah Tiang, sudah dikenal wajah Tiang. Terus kalau nanti di surat suara tidak ditampilkan wajah Tiang, terus namanya sudah kenal nama Tiang Wayan Jaman. Apalagi yang harus ditanya? Menurut Tiang tidak perlu itu. Kalau menurut Tiang, yang perlu bagaimana Tiang mempersiapkan diri Tiang, jiwa Tiang, seandainya Tiang terpilih untuk ngayah setulus hati. Biar masyarakat Tiang selama niki merasa unek-uneknya tidak istilahnya realisasi, tidak bisa dikeluarkan. Nanti pun Tiang punya tanggung jawab. Tiang akan jemput, Tiang akan masuk ke Banjar-Banjar, ke desa-desa. Dan Tiang dapil Nusa Penida, Tiang sepenuhnya, bahkan kalau dilihat persentase 80% Tiang ada di Nusa Penida. Keliling nanti. Jadi mungkin istilah atau bahasa saya adalah menarik tadi yang Pak Yan sampaikan, mungkin yang simpulkan dalam satu kalimat atau 4 kata adalah menjemput masalah, mengantarkan solusi. Nah, mungkin seperti itulah. Seperti itu. Dan intinya seorang pejabat atau pemimpin, rumusnya satu, jangan berambisi. Segala sesuatu kalau kita didasari dengan atas ambisi, pasti sudah kita akan menghalalkan segala cara. Terus nanti ketika kita tidak terpilih, setelah kita mengamur-amurkan uang, tapi kita anggap tetap ini yang menentukan garis tangan kan, enggak kita kena. Terus kita stres dan kita ngamuk-ngamuk. Semestinya kita itu berjabat tangan, semestinya kita di desa sering peluk. Karena kita berpikir, uang saya habis gara-gara si A, si B tidak memilih saya. Kita tidak akan bisa melakukan silaturahmi itu kan, persaudaraan itu. Salahnya siapa? Bukan salah siapa-siapa. Kembali seperti cerita yang dari awal, edukasilah masyarakat itu dengan baik. Ya, mulai dari kita sendiri. Kita memulai, jangan ngasih dia uang, tapi pilihlah Tiang dengan tulus. Nanti setelah terpilih, Tiang pun akan
melaksanakan tugas dengan tulus. Apa yang harus tanggung jawab dia, itu yang dia lakukan. Ya, jadi tentu juga masyarakat dengan hati nuraninya sebenarnya dengan 2 poin tadi ya, dengan kecerdasan hati nuraninya, sebenarnya bisa melihat mana calon yang tulus, mana calon yang punya akal bulus. Nah, kan mungkin begitulah Mas istilahnya. Oke, terima kasih Pak Yan. Ini luar biasa menarik obrolan kita, tapi kita akan lanjutkan mungkin nanti di kesempatan yang lain dengan banyak hal sebenarnya di Kelungkung yang ingin kita bahas. Tapi sebagai sebuah closing singkat saja, harapan Pak Yan kepada masyarakat, khususnya juga nanti di Astok terpilih di DPRD Kelungkung, seperti apa juga akan mengemban amanah, singkat dan sebagai sebuah penegasan saja. Nah, terima kasih. Harapan tiang memohon memohon kepada masyarakat Nusa Penida, khususnya niki semeton tiang ring Nusa Penida maksami tiang mepinunas minta tolong ngiring sarengin tiang, pilih tiang pada saat pemilihan legislatif tanggal 14 Februari 2024 menjadi calon DPRD Dapil Nusa Penida sebagai wakil rakyat masyarakat Nusa Penida. Astongkare titiang terpilih, titiang berjanji akan melaksanakan ayah-ayahan tiang dengan setulus hati. Apapun menjadi persoalan di Nusa Penida, tiang akan siap kawal dan tiang akan siap perjuangkan di Kabupaten Kelungkung, termasuk di provinsi. Bila perlu tiang akan adakan istilahnya jaringan-jaringan sinergi, tidak mesti harus tiang berkecimpung di Kabupaten Kelungkung. Bila perlu tiang ke provinsi, dimanapun itu ranahnya, yang nantinya akan menghasilkan, yang nantinya hasilnya akan tiang bisa bawa untuk kesejahteraan masyarakat Nusa Penida, tiang akan siap itu lakukan demi masyarakat tiang Nusa Penida yang tiang cintai. Oke, terima kasih Pak Yan, luar biasa komitmennya untuk masyarakat Nusa Penida khususnya dan Kabupaten Kelungkung pada umumnya, tentu juga kepada bagian dari masyarakat Bali. Terima kasih, sukses Pak Yan. Kita akan sambung di kesempatan berikutnya dan terus ikuti perbincangan dan diskusi-diskusi kita dengan tokoh-tokoh lainnya dari Hanura di seluruh Bali. Terima kasih, salam hati nurani.